Oke ya, berjumpa lagi bersama saya Coach Sonson di Daily Mattering. Jadi, kalau misalkan hari ini saya akan membuat video atau tips sedikit tips dari saya untuk penggunaan stokastik. Karena banyak yang masuk ke saya tuh orang-orang yang pakai stokastik tapi ke floating. Kok saya sering floating ya pakai stokastik? Katanya stokastik tuh indikator untuk menentukan titik jenuh. Sebenarnya ada betulnya juga, cuman saya kasih tips sedikit bagaimana cara menggunakan stokastik ala saya. Caranya, parameternya jelas beda. Kalau saya di sini saya menggunakan parameternya, kita bisa cari dulu ya. Ada di osilator, terus pilih ke stokastik osilator yang ini. Nah, setelahnya di sini beda ya. Kalau pengaturan dasarnya kan 533 ya. Tapi di sini saya beda. Persen K-nya saya isi 14, periodenya isi 3, persen D-nya ya, perlahannya atau slow-nya saya isinya 7. Gitu. Nah, metodenya di sini saya pilihnya eksponensial. Selesai. Seperti ini. Jadinya. Nah, sedikit tips ya. Pasti yang nonton ini pasti udah tahu kan cara penggunaan stokastik gimana. Di sini saya hanya memberikan tips untuk cara bacanya aja. Jadi kalau misalkan untuk cara bacanya, gini nih, perhatikan di sini-sininya. Area atas 80 dan area bawah 20. Ya. Jadi kalau misalkan di atas 80, saya menyebutnya extreme buy. Ya. Beda. Kan banyak orang yang menyebutnya di 80 ke atas itu adalah udah overbought ya, udah jenuh beli. Tapi di sini saya beda. Kalau saya menyebutnya adalah extreme buy. Dan kalau misalkan di bawah 20, itu saya menyebutnya extreme sell gitu, ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat perhatikan, harga akan rally-nya, akan ngetrendnya apabila dia udah di bawah 20 atau di atas 80 gitu loh. Ya. Betul nggak? Nah, ini ya. Jadi kita mau sell-nya tuh kapan sih? Kapan sell yang bagus? Gitu. Sell yang bagus adalah ketika kita sudah confirm untuk melewati 80-nya. Jadi ketika ada di sini nih, posisi seperti ini ya. Posisi ada di atas 80, ini jangan ambil sell. Jangan ambil sell dulu. Jangan ambil sell dulu. Ingat ya. Jangan ambil sell dulu. Kita ambil selnya pada saat di sini melewati apa namanya? Melewati 80 ya. Melewati 80. Jadi udah pas lewat 80, garis merah dan birunya udah menyilang. Melewati 80 ke bawah, baru kita ambil sell. Ambil sellnya di sini. Nih. Ini sell. Gitu. Sama gini juga, kita harus tahu trennya, tetap harus tahu trennya ya. Bukan artinya kalau misalkan kita nih, kalau misalkan mau ditambah lagi level titik tengahnya atau level netralnya ada di level 50. Nih. Di level tambah lagi ini ya. Oh, kalau di sini nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan ditambah lagi bisa sebetulnya. Kalau di sini dia belum bisa. Jadi kalau ditambah lagi ini titik 50 ya, titik 50. Jadi kalau 50 tuh boleh di raba-raba sekitar di area sini. Nah, kan ini ada angkanya ya. Kita pasangkan aja di 50. Pasrah 50, anggaplah ini 50 gitu. Jadi kita lihat nih, jadi kalau misalkan trennya kuat, harga tuh akan mantul di level 50 stokastiknya gitu. Sekarang kita coba ke contoh untuk ambil posisi buy-nya. Tadi kan udah posisi sell ya. Posisi buy-nya, lihat nih, di sini kita akan kena. Jadi kalau misalkan
penggunaan stokastik. Penggunaan stokastik tuh sebetulnya nggak bisa pakai stop loss ya, kurang cocok kok pakai stop loss tuh karena akan ada yang namanya SL Hunter. Apalagi di stokastik juga sebetulnya ada juga ilmu-ilmu lainnya seperti divergen, convergennya gitu. Contohnya kayak gini nih. Ini udah lewat ya. Di sini nih. Ini melewati ya. Contohnya kayak gini nih. Ini contohnya di sini. Harga yang sekarang deh, harga yang sekarang. Harga yang sekarang ya. Harga yang sekarang karena dia belum melewati 80, di sini pas ketika candlenya garis merah dan hijaunya udah nyilang di sini nih, kita udah bisa ambil sell di sini berarti. Di sini kita ambil sell. Gitu. Lalu kapan cut profitnya? Cut profitnya ketika ada penyilangan lagi di sini. Ketika di sini nyilang ya. Nah, nyilang garis merahnya nyilang atau birunya nyilang ke atas merah di atas 50 baru kita cut profit. Tapi kalau misalnya belum ada penyilangan di sini, ya udah kita boleh hold. Holdnya sampai kapan? Sampai ke sini. Atau kalau dia tembus ke bawah gitu. Untuk ambil rules buy-nya. Nah, rules buy-nya kayak gini. Di sini nih ya. Ini kalau kita lihat di sini nih. Ini ada yang namanya penyilangan di atas level 20 ya. Pada saat nyilang di bawah 20 jangan ambil buy dulu. Tapi ketika dia melewati di sininya, dia lewat udah 20 nih, ke atas 20 baru kita ambil buy. Berarti di sini kan. Nah, di sini ambil buy. Baru kita ambil buy. TP-nya di mana? TP-nya bisa diatur-atur aja. Ya. Atau pakai cara tadi, ketika ada stokastiknya menyerang lagi, kita cut profit. Ini pasti ada loss, pasti. Ya, loss tuh pasti. Cuman dengan mengetahui titik jualnya, titik jenuhnya, dan konfirmasinya, validnya, kita bisa menghindari yang namanya ke bawah floating jauh. Karena kan biasa orang pakai stokastik tuh suka ke bawah floatingnya lumayan ya. Karena banyak banget ngiranya tuh udah jenuh jual tapi kok masih turun, udah jenuh beli tapi kok masih turun. Tapi kalau misalkan kita pakai cara ini lebih memperkecil resiko ke floating panjangnya. Gitu. Kenapa? Karena kita entry ketika harganya sudah ada konfirmasi pelemahan atau pembalikan. Begitu. Oke ya, misalkan kalau ini masih belum jelas, boleh tanya-tanya lagi atau misalkan pengen privat langsung ke kantor, boleh banget. Datang aja langsung ke Cafe Trader di Dimex, Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Kalau misalkan mau konsultasi langsung sama saya, boleh di deskripsi nanti ada bit.ly saya, itu klik aja di situ. Oke, kalau begitu, terima kasih yang sudah menonton full dari awal sampai akhir. Semoga materi ini membantu dan semoga juga bermanfaat. Saya Coach Sonson, pamit undur diri, bye-bye.